mereka. Oh, terlepas pemirsa. Apa yang terjadi sangat baik. Timing yang sangat tepat pemirsa dari Al-Ghazali. Iya, dan seperti saya katakan ya, hanya berjalan beberapa detik, tapi Korea Selatan sudah langsung bermain sangat ofensif, melakukan pressing yang sangat tinggi tadi. Satu upaya serangan yang sangat cepat pemirsa dibangun oleh Young Tiger Warriors. Jadi alarm atau sinyal berbahaya yang harus betul-betul diwaspadai oleh para pemain muda kita. Tendangan dari Al-Ghazali sangat baik. Oh, terlepas pemirsa. Berbahaya kali ini. Sebuah upaya dari Korea Selatan. Ayayay. Masih beruntung, Bu. Ya, Melebar. itu Haram ya, tadi pemain yang sempat dikatakan oleh James, pemain yang sangat berbahaya, sangat tajam. Sempat mencetakkan gol saat dicoba di 3 pertandingan pertama sebelum turnamen Piala Asia U17 ini dilakukan. Dan semua kesalahan yang tidak perlu sebenarnya tadi ya, Al-Ghazali. Dan satu terobosan tadi yang masih terlalu keras dapat didapatkan oleh penjaga gawang dari Korea Selatan, Park Do-hoon. Dan nama yang tadi disebut oleh Doni O'Hara, ini adalah pemain yang memang tampaknya disukai oleh pelatih dari Korea Selatan ya, Under 17, karena memang secara performa on the ball-nya bagus, kemudian didukung dengan visi, dan tidak lupa juga bagaimana karakteristik penyerang dari O'Hara ini yang merupakan salah satu kebutuhan yang begitu terasa ya dari apa yang coba untuk dilakukan oleh Korea Selatan U17 ini. Iya, menyumbangkan satu dari kemenangan 6-1 saat persahabatan melawan Oman. Ini adalah pemain yang sangat tajam. Tadi kita lihat bagaimana instingnya menaruh posisi dia dalam posisi bebas, tapi memang bagus ya buat kita adalah tendangannya masih berada di atas mistar gawang daripada Dava Al-Ghazali. Ya, coba kali ini pemirsa Korea Selatan untuk menguasai alur bola secara position, tentunya memang inilah yang menjadi warna khas Korea Selatan, karena mereka percaya diri untuk mengalirkan bola dari kaki ke kaki, mulai dari belakang pemirsa. Dan tim Korea Selatan, Ko Hyun-bin, dan langsung dilakukan oleh Matthew Baker. Coba untuk build up serangan kali ini. Oh, terlepas. Sangat baik. Bagaimana upaya dari pemain Korea Selatan untuk menutup ruang dari pemain yang beroperasi di tengah dari Indonesia U17 ini. Ya, kalau kita lihat memang ini sepertinya polanya 4 back ya. Ya. Tadi posisi bertahan 4-2-3-1. Kemudian Mirza disisakan di depan, Evandra di tengah, sementara di Apit ke 2 sayap cepat, Freddy Albert, maksudnya Fadli Alberto dan juga Goli. Satu dari pas. Coba untuk memberikan tusukan di sisi kiri. Pertahanan dari Indonesia masih melebar. Sebuah upaya pemirsa di awal babak pertama yang dibangun oleh pasukan Young Tiger Warriors. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi garuda muda pemirsa, dan luar biasa duel yang melibatkan striker kita Mirza di sana. Kawal begitu ketat. Ada 2 pemain penyerang ya yang digunakan oleh Nova Arianto di sektor serang Nasional Indonesia Pemuda Muda pemirsa. Ada Mirza dan juga Sahabi Goli. Ya, Ini tim nasional Indonesia coba untuk membangun serangan. Sayang sekali pemirsa, sudah terlebih dahulu keluar dan menghasilkan mereka ke dalam. Cukup tenang ya, terlihat apabila memang pemain dari Korea Selatan coba untuk terus memberikan tekanan, dan kemudian juga apabila ada spot-spot yang rapat, mereka tidak segan-segan untuk melakukan direct pass. iya. Betul, dan mereka bermain sangat tinggi ya. Ya. Coba mengepung tahanan daripada timnas Indonesia. Oh, berhasil direbut Goli. Satu upaya serang, namun masih ada kapten tim dari Korea Selatan, Ko Hyun-bin. Ya, sudah ada 2 antisipasi pemirsa dari Ko Hyun-bin. Nyaris tadi seperti Doni. Ya. Ya, ini saya juga mau koreksi ya. Ternyata memang ini menurunkan 3 back ya. Jadi kalau kita lihat memang Matthew Baker berada di posisi back tengah sisi kiri. Terlihat tadi dia coba menutup. Betul.
Dan tentunya ini juga bisa dilihat bagaimana Korea Selatan begitu berani untuk mencoba mengambil possession. Bisa kita lihat pelatih back Ite, salah satu pelatih yang memang sempat dibicarakan adalah pelatih terbaik untuk mengandal atau menangani tim-tim usia muda. Ya, dan kemudian juga modal tim dari Korea Selatan itu adalah mereka merupakan runner-up dari ajang AFC Under-17 Asian Cup 2023 pada saat itu Bung Doni. Iya. Maka tidaklah heran pemirsa apabila Young Tiger Warriors cukup dijagokan untuk kembali berbicara banyak tentunya di ajang AFC Under-17 Asian Cup 2025. Kembali tentu saja kali ini para pemain dari Korea Selatan coba untuk terus mendominasi position, menjaga sirkulasi bola dengan cukup baik sejauh ini di 5 menit awal, Bung Doni. Coba untuk expose kali ini di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Kembali lagi ke belakang kepada kapten tim Ko Hyun Bin. Lebar ke sisi kiri. Gerakan yang sangat baik dari Kim Ye Kyun. Masih Kim Ye Kyun. Terlepas. Sebuah antisipasi tadi yang kembali melibatkan Al-Ghazali. Ya, nampaknya memang para pemain kita perlu teliti dan juga perlu kompak ya sektor pertahanan. Ya, satu sisi udah cukup kompak, Betul. tapi memang tentunya tidak boleh terlalu lama memegang bola. Tadi kita sempat lihat bagaimana Al-Ghazali sempat kehilangan bola. Dan satu hal adalah Korea Selatan sepertinya masih belum menambah tempo, tapi cukup lebih mencoba mencari membuka ruang. Ya, satu empat terobosan mencoba untuk dialihkan kepada Jung Hee-jung. Oh, terlepas pemirsa, berbahaya, masih ada panci di sana. Dan kembali memang inilah yang rasanya perlu untuk diwaspadai. Umpan terobosan yang begitu akurat dan kemudian diarahkan tepat kepada striker dan Korea Selatan, Jung Hee-jung. Ya, tentunya diperlukan juga para pemain bisa membaca gerakan-gerakan tanpa bola ya. Karena tadi kita lihat ini umpan terobosan biasanya dibuka oleh para pemain yang mencoba mungkin running in behind. Kali ini Boli, sangat baik Boli, coba untuk melihat pergerakan dari Alberto. Upaya kali pemirsa bagi Indonesia. Brazil. Kali ini position coba untuk dikendalikan oleh para pemain Indonesia yang berusia 17 tahun. Sebuah serangan pemirsa, sudah dari pas tadi yang coba untuk diarahkan ke sisi kanan. Masih dapat dibaca oleh Suhu. Lepas, Koli ke sisi kiri. Sangat baik Daniel. Belum ada yang mampu untuk bisa mengatang dari Daniel. Lepas, Koli. Satu upaya, sebuah sepakan spekulasi dari Koli. Ya, tadi sebuah one-two yang sangat baik ya antara Goli dan juga tadi kita lihat Daniel Arvindo. Memang salah satu pemain andalan daripada Kosova, pemain yang paling sering berlari, bahkan seperti dikatakan dia sempat berlari sebanyak 13.000 meter. Itu bahkan jauh di atas pemain senior Ivan Jenner dalam satu laga. Dan nanti kita lihat bagaimana kombinasi 1-2-nya, tapi memang sangat sayang sekali tidak bisa membuahkan hasil. Satu nomor yang sangat akurat untuk masih ada penjagaan yang begitu baik dari untuk Panci, kapten tim Garuda Muda pemirsa. Ya, kita harapkan agar pemain kita mampu untuk bisa terus berkonsentrasi. Sejauh ini juga sudah cukup baik sebetulnya, Bu. Bagaimana para pemain nasional Indonesia menggalang pertahanan. Tentunya komunikasi antar lini juga menjadi salah satu aspek yang sangat krusial pemirsa. Mengingat kombinasi pas ya dari para pemain Korea Selatan ini cukup berbahaya. Ya, boleh kali ini pemirsa.
lepas, tapi masih dapat dikuasai oleh para pemain Indonesia. Sebuah upaya serangan Fabio Oscar di sana. Masih Fabio Oscar. Sebuah covering yang sangat tangguh dan sulit. Ya, itu salut ya, Fadli Alberto Hengga. Tadi kita lihat bagaimana dia memiliki visi yang sangat baik. Dia mencoba melebar tadi ke Fabio Aska yang memang sayang sekali, tapi masih bisa direbut oleh sisi kiri. Tentunya di situ adalah Kim Ji Hing Chan, Nomor 14 Bro. nomor 14 Ji, ya, turun ke belakang bahkan. Betul. Ya, transisi yang cukup cepat ya dari pemain-pemain Korea Selatan. Kembali pemirsa, di mana pemain Korea Selatan itu menikmati untuk membangun alur serangan. Switch play kali ini ke sisi kanan sangat baik. Kali ini Kim Jae-yun supaya menggila oleh Becky Becker, sangat baik. Oh, Firenshan masih belum sempurna. Kim, satu upaya sepakan dari luar kotak penalti dari Kim Jae-kyun pemirsa. Garis tadi masih membentur Star Bung Doni. Ya, ini kita lihat Pak Bung John sempat diadang sebenarnya ya, tapi memang terlihat bagaimana begitu leluasa Kim Ye-gon yang Itu dia, ya. kita tahu juga sempat menciptakan gol saat melawan Oman. Ya. Ya, awal babak pertama yang itu menyulitkan tentu ya. Namun tetap ada upaya pemirsa yang terlihat dari pasukan Garuda Muda yang layak untuk kita apresiasi dan kita nanti terus Ya, bagaimana upaya dari pemain-pemain muda kita untuk menunjukkan kapasitas dan kualitas yang mereka miliki. Oh, sangat baik persen dari ujung. Masih ada Panji di sana. Scrimmage. Oh, sangat baik Evandra. Masih Evandra. Coba untuk melewati hadangan 3 pemain dari Korea Selatan. Ya, keberanian dari Evandra begitu luar biasa pemirsa untuk melakukan soloran. Inilah yang memang menjadi karakteristik dari Evandra. Sedangkan memang Evandra ini berat untuk mengizinkan serangan dari sektor tengah juga nih. ya. Oh, terlepas. Satu upaya untuk Indonesia pemirsa. Mirza. Ayayay. Apa yang terjadi Mirza? 1 lawan 1 yang masih belum dapat dimaksimalkan oleh Mirza. Sayang sekali. Iya, satu lagi ya, passing yang sangat baik sekali dari Fadli Alberto Hengga. Dan Mirza sebenarnya lolos dari jebakan offside, tapi memang sempat ada sedikit keraguan, sempat mungkin memperlambat akselerasi yang membuat mungkin akhirnya dia menjadi ragu saat sudah one on one melawan Park Do-kun. Harusnya langsung tembak saja Bung James. Betul sekali. Sebuah upaya serangan balik pemirsa masih dapat dikejar oleh O'Haram. Half cross kali ini begitu rapat dan solid daripada pemain pertahanan dari Garuda Muda. Tapi setidaknya satu kesempatan yang sudah didapatkan oleh Garuda Muda Bung Doni. Ya, dan benar saya harus akui itu ya, bermain sangat baik sekali Fadli Alberto Hengga dengan passing-passing yang sangat dengan visi yang sangat baik. Ya. Satu kipas tadi dari Alberto. Masih untuk terus kita nanti tentunya pemirsa sebuah pola membangun serangan yang ditujukan oleh pasukan Garuda Muda. Maksudnya kepada Evandra Floresta. Ya, sebetulnya dengan high defensive line yang diterapkan oleh Korea Selatan ini juga
Masih membuka, menimbulkan betul, membuka celah sebenarnya. celah ya. Dan kita memiliki pemain yang dengan kecepatan dribbling yang sangat baik, dan juga pemain yang memiliki visi-visi passing seperti Evandra dan juga Alberto. Dan diharapkan tentunya adalah ketajaman Mirsa yang sebenarnya juga sangat tajam karena dia saat bermain di Boys Under 16 AFF Championship dia sempat mencetakkan 4 gol ya, terpaut hanya 1 dari banding Oli yang mencetakkan 5 gol. Oh, satu fiksi yang sangat baik dari Kim Ye-gyeon. Kali ini pemirsa, sebuah serangan serangan dibangun oleh Young Tiger Warriors. Umpan tarik. Oh, Indonesia belum sempurna. Apa yang terjadi? Untung masih dapat diamankan oleh tim gawang kita, Dava Al-Gasebi. Ya, jadi hampir saja ya gawang kita harus kebobolan. Tadi bagaimana kita lihat Pak Yongcha, ini juga salah satu pemain yang bermain untuk Daejeon Under 16 Ya, salah satu midfield trio yang sangat mempunyai skill yang sangat baik, tapi cukup kompak sebenarnya. Tetap ya, itu memang hanya sebuah kesalahan saja, tapi begitu rapat sampai ada 7 pemain di dalam kotak penalti. ya, sesuai dengan apa yang sempat disampaikan oleh pelatih kepala Nova Argando pemirsa bahwasanya dia berharap agar para pemain bisa untuk menjaga fokus dan mentalitas di laga pembuka menghadapi Korea Selatan. Sebuah upaya serang kembali dialirkan oleh Young Tiger Warriors dari motor serang mereka Kim Ye-gyeon. Coba untuk melakukan overload di tengah pemain-pemain Korea Selatan. Satu sepakan dari luar kotak yang dialirkan oleh Oharam. Iya, tetap rapat ya apa yang Betul. dibuatkan oleh para pemain belakang daripada timnas U17 kita, tapi mungkin harus sedikit rapat juga dalam menutup ruang tembak, ruang menendang. Tadi kita lihat beberapa kali Oharam, Kim Ye-gyeon Ya, memiliki ruang untuk melakukan sebuah syuting yang bagusnya memang masih bisa ditangkap dengan baik oleh Dava Al-Gasebi. ya, total sudah ada 5 shots yang diciptakan oleh Young Tiger Warriors pemirsa. Sementara tadi satu sepakan didapatkan oleh pasukan Garuda Muda. Catatan statistik inilah yang memang menggambarkan betapa sengitnya persaingan di antara kedua tim dan sudah ada shoot on target. Walaupun memang sebetulnya on target dari Korea Selatan cukup mudah dan diamankan oleh Dava. Ya. Warga dalam untuk Indonesia. Bersiap di sana Fabio Aska. Sebuah lemparan jauh masih dapat diamankan oleh Goli, sayang sekali. Ya, pemain yang sempat disebut-sebut sebagai the next Pratama Arhan ya. Fabio Aska tadi begitu baik komunikasinya dengan Goli, walaupun agak sedikit lebih keras atau deras, jadi harus keluar. Oh, itu chemistry ya. Ya, Brody. Dan juga tentunya bagaimana pendekatan taktikal yang diciptakan dan dikerahkan oleh pelatih kepala Nova Arianto. Tentunya pencapaian yang terbaik dari Indonesia kelompok 17 tahun di ajang AFC 17 adalah di tahun 1990. Saat itu sampai babak semifinal pemirsa. Oh, terbuka kali ini kembali Kim Ye-gyeon. Ada satu ruang pemirsa, sepakan dan dialirkan Kim Ji-hyuk masih melebar di atas gawang Dava Al-Gasebi. Ya, ini harus menjadi alarm ya tentunya ya, dalam 2 kali kesempatan mendapatkan 2 kali shooting. Ya, Syukurnya itu masih off target istilahnya ya, tapi memang sudah sangat begitu mudah untuk melakukan shooting ke arah gawang Dava Al-Gasebi. Bagusnya memang masih di atas sekitar gawang. Oh, lagi kesalahan. kurang sempurna. Ancaman kembali pemirsa dari Korea Selatan. Ada Matthew Baker.
Sana cekatan dan tepat waktu dari Matthew Baker. Ini dia pemain yang kita harapkan mampu untuk terus menunjukkan konsistensinya bagi Indonesia kelompok usia muda, dan bahkan tentunya potensi untuk Matthew Baker menuju ke tim nasional senior kita terbuka keduanya. Kembali satu upaya serangan yang masih dapat dibentangkan oleh barisan di pertahanan Garuda Muda. Ya, secara approach sebenarnya sudah cukup baik ya, bahwa mengetahui Korea Selatan akan mengambil heavy possession dan mencoba bermain rapat, compact di belakang, tapi ya lagi-lagi tetap tidak boleh memberikan sedikit pun ruang. Hari ini Mirza bahu dia untuk melewati hadangan Ko Hyun Bin. Ya, kesalahan sedikit apapun itu berbahaya, ya. Termasuk untuk pertahanan Indonesia. Dan apabila kita melihat ya, peluang yang dicetak oleh Indonesia pun juga hadir dari individual error dari pemain Korea Selatan. Coba untuk kontrol tempo kali ini, bagaimana pemain-pemain Garuda Muda kita berbisa. Tapi sepertinya terlalu jauh ini jaraknya kita lihat. Justru di tengah lebih banyak pemain Korea. Dan ini saya khawatirkan kalau bola direbut. Ya. Mesti cepat segera menutup para pemain 17. Jadi jarak dari belakang dan sekalian cukup jauh. Dan dari pemirsa, satu pergerakan yang masih dapat diantisipasi. Sebuah lompong ukur coba dipecah oleh Mirza. Covering yang sangat bebas dilakukan ke tim Young Tiger Warriors Ko Hyun Bin. Ya. Oh, berbahaya. Lagi tepat dan Dava. Ya, mari kita saksikan pemirsa ini bagaimana upaya dan keras dari Mirza. Penangkapan 1-1 tadi dengan kapten tim Korea Selatan Ko Hyun Bin. Sayang sekali kontrol bola yang masih belum sempurna. Ya, terus menekan dari sisi tim pertahanan Indonesia para pemain Korea Selatan. Dibantu tadi oleh Matthew Baker yang tugas bisa menjaga kealaman di sektor pertahanan Indonesia. Bisa itu dia. Ini mental itu kan. Iya, Matthew Baker. Chan, pemain nomor 13 itu sangat aktif untuk memberikan tusukan di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Bori hari ini bagian Indonesia pemirsa untuk memberikan tekanan. Oh, sangat baik masih diberikan kepada Alberto Mirza. Dorong ke belakang. Matthew Baker maju ke serangan. Bola di sana. Lepas. Sebuah upaya ataupun momentum yang dibangun oleh Garuda Muda. Ya, sebuah bidang serangan yang cukup baik ya dan tertata rapi. Tapi memang sayang sekali di satu passing terakhir tadi Boli juga melakukan through pass yang masih bisa dibaca oleh para pemain belakang daripada Korea Selatan. Terlihat bila memang Korea Selatan berusia 17 tahun mencoba untuk terus memberikan karena melalui positioning yang mereka dapat ciptakan di Boli. Satu long ball tadi yang masih dapat dibaca oleh Dava.
Ya, tapi satu hal memang terlepas Korea Selatan cukup termasuk negara yang sukses di Piala Asia 17 dengan 2 kali juara dan 3 kali runner up. Ya. Tapi terakhir kali mereka juara itu ada 23 tahun yang lalu. Sudah sangat lama. Sangat lama ya. Dan kita tahu ini memang belakangan ini didominasi oleh negara-negara seperti Jepang dan juga tentunya Arab Saudi. Ya, kemudian juga tentunya untuk capaian yang dimiliki oleh tim nasional kelompok usia 17 tahun. Jadi memang kita masih melihat di ajang ASEAN kala itu sama dengan Coach Nova Arianto menempati posisi 3 dan tadi yang pastinya memang kita sempat bahas di pre-match apabila itu merupakan sebuah langkah yang layak diapresiasi perkembangan dari tim nasional Indonesia kelompok usia 17 tahun ini. Iya, dan kita berlaga di level Asia ya. Dan kita bisa melihat bagaimana kita bisa memberikan perlawanan. Satu hal yang kita harus apresiasi adalah tidak terlihat terburu-buru ya. Kalau selama ini kita melihat bagaimana seringkali membuang bola, kali ini terlihat buah hasil yang diperlihatkan oleh Coach Nova Arianto, lebih sabar bermain. Memang masih ada satu kesalahan passing sana sini, tapi secara umum saya melihat sudah cukup sabar ya. Kita tidak melihat para pemain timnas Indonesia mencoba terburu-buru. Dan bahkan tim sekelas Korea Selatan pun kalau kita lihat juga berhati-hati ya, mereka juga tidak terlalu benar-benar full attacking sekali ya di sini. Mereka coba mencari memberikan bola dari satu sisi ke sisi, mencoba melihat ruang yang terbuka. Betul sekali. Dan lagi-lagi pemirsa, sebuah opsi yang coba untuk diciptakan oleh para pemain Korea Selatan muda masih dapat dibaca dengan begitu baik oleh para pemain dan kita. Sayang sekali namun masih dapat diamankan pemirsa. Inilah dia mentalitas yang kita harapkan ya terus dapat dijaga. Istilahnya recovery ya, recovery itu menunjukkan bahwa pemain itu benar-benar mempunyai daya juang dan tidak menyerah saat kehilangan bola ya. Dia mencoba berebut kembali dengan cepat. Yang bahkan di beberapa sepak bola modern itu sudah dijadikan sebuah dicatat data menjadi data statistik ya. Dalam hal dari recovery. Dan juga tentunya Coach Nova Arianto begitu detail ya, karena kita masih mengingat pada saat itu satu hal yang sempat diisi oleh Nova Arianto adalah second ball yang betul pemainnya. Ya, betul. Dan memang ini sepak bola sudah berkembang ya, jadi hampir segala sesuatu itu bisa diukur dan dianalisa. Lepas dulu di Ragasani. Ya, pakai pelanggaran pemirsa tadi terlihat apabila ayunan kaki dari Chung. Kalau melihat pace ya daripada permainan sebenarnya ini kita bisa mempunyai peluang ya Bung James ya, asalkan memetik angka ya paling tidak ya, asalkan ya itu catatan tadi tidak memberikan ruang tembak, tidak melakukan kesalahan passing. Karena paling tidak di sini terlihat Korea Selatan juga sebenarnya beberapa kali mencoba melakukan variasi serangan, tapi beberapa kali juga mereka juga bahkan melakukan kesalahan ya. Jadi ini harus benar-benar game of chess ini, benar-benar permainan catur ini harus benar-benar sabar para pemain timnas U17 Indonesia. Ya, setuju sekali Bu Doni. Karena apabila kita melihat kapasitas yang dimiliki oleh para pemain kita di 28 menit ini, mereka mampu bisa mengimbangi. Masih bisa mengimbangi, betul. Masih bisa mengimbangi. Paling tidak mereka masih bisa menutup serangan daripada Korea. Oh, saat yang sekali kontrol dan yang terlepas dari Nasional Alvaro. Namun lagi-lagi gol recovery yang cukup baik yang ditunjukkan oleh pemain-pemain muda kita pemirsa. Nasil ini juga salah satu pemain yang cukup baik ya, 4 kali bermain untuk U17 dan dia di Elite Pro Academy sempat bermain 9 kali ya untuk Persib Youth ya, atau Persib U18. Terlepas dari meter sebuah skema serangan yang sangat baik pemirsa. Timnasional Indonesia, pemirsa, lagi-lagi masih belum dapat melewati covering dari So Yun-woo. Ya, dan ini memang susah ya kalau kita lihat sebenarnya tekniknya skillnya sudah benar, tapi ini ngomongin tentang body balance dan fisik memang kebetulan yang dimiliki oleh
Koyungu itu jauh lebih besar, lebih kekar. Tapi sebuah skema serangan yang sangat baik tadi ya diterapkan oleh timnas U17. Ya, catatan itulah yang memang menjadi hal penting ya. Bung Doni, kita melihat apabila pemain-pemain muda kita juga punya kepercayaan diri, bisa membangun serangan dari pertahanan dari Korea Selatan. Terlepas pemirsa, satu sepakan. Iya, Ju. ini saja yang harus segera diperbaiki ya. Kalau kita lihat ada 3-4 kali tendangan yang begitu mudah dilepaskan oleh para penyerang daripada Korea Selatan. Ini tercatat ketiga atau 4 kali dan kita terselamatkan memang penyelesaian yang tidak akurat ya oleh para penyerang daripada Korea Selatan ini. Ya, total sudah ada 7 dalam catatan saya. Itu shots yang dialirkan oleh para pemain dan Korea Selatan muda. Kembali pemirsa, lihat masih belum terarah dengan akurat tadi. Half cross dari lihat. Oh, baik sekali. Baik. Nazril. Luar biasa Nazril. Oh, terlalu rapat. Oh, masih bisa Bung. Goli. Serangan dari pemirsa. Coba untuk diciptakan. Dibangun oleh Garuda Muda. Nazril pelanggaran. Ya. Ini juga penting ya. Duel itu memang sudah menjadi salah satu parameter yang diukur oleh beberapa pelatih. Ya. Dan terlihat di sini cukup baik ya Nazril ya. Mencoba memproteksi bola yang sedang dia bawa. Untuk postur cukup ideal untuk sebuah prototipe istilahnya untuk di gelandang bertahan ya. Ya. Pada juga tidak jarang ya sebetulnya Nazril ini mengalirkan bola dari belakang ke depan. Ya. Layaknya di playmaker sebetulnya ya. Doni. Ya. Ya, sudah memasuki menit ketiga pemirsa. Dari 32 menit ini, Bung Doni, bagaimana Anda menilai secara keseluruhan apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Garuda Muda? Ya, di luar kesalahan membiarkan beberapa pemain Korea Selatan melakukan tendangan yang tidak terjaga. Sebenarnya apa yang diterapkan oleh pelatih Nova sudah terlihat ya, dia tidak ingin bermain terlalu terburu-buru. PC dibuat memang sedikit lambat dan mencoba menumpuk pemain compact istilahnya. Ini masih terbukti berhasil ya dalam 30 menit lebih ini sudah berputar. Sangat baik pemirsa, kali ini kita melihat anak muda Indonesia mencoba untuk mengalirkan serangan. Ini skema yang juga cukup baik ya, yang dibangun oleh Garuda Muda. Namun sayang tadi satu combo yang masih belum akurat coba untuk diarahkan kepada Alberto. Ya, memang ini timnya memang beda level ya kalau kita bicara Korea Selatan. Mereka sangat pintar dalam mencoba menutup jalur passing, jadi sudah bisa membaca walaupun skema yang coba diperlihatkan tadi oleh Nazril, Fredo, Alberto maksud saya masih bisa terbaca. Semangat tidak netral itu yang memang perlu untuk ditunjukkan dulu. Karena kan kalau kita sering melihat bahwa laga-laga timnas usia kelompok yang di bawah 16 bisa itu cepat sekali pace-nya ya. Turun naik dengan sangat cepat, tapi sering kita lihat bagaimana para pemain 17 pemain cukup sabar. Dan ini tentunya tekniknya juga nggak sembarangan nih. Ini hasil bola latihan yang sangat baik. Ya, semoga kita berharap ya lebih baik daripada hasil pertandingan kali ini. Nah, terlihat juga tentunya di backside ya, bagaimana pelatih kepala Nova Arianto terus memberikan instruksi ya. Salah satu buah dari approachment ya, Coach Nova Arianto yang sejauh ini berhasil. Ya, karena sama saja membuka diri dengan begitu enak untuk diserang ya kalau melawan tim seperti Korea Selatan kalau kita bermain terlalu terbuka. Dan paling tidak itu yang sudah diperlihatkan oleh para pemain timnas U17, bermain sabar, mencoba memastikan bahwa setiap pemain berada dalam jalur passing yang sama. Oh, sangat baik.
Roberto Mirza Tyrannus. Ya, sayang sekali pemirsa, menghasilkan sebuah counter attack dari Korea Selatan. Masih Kim Ye-kyun. Beruntung kita memiliki back. Yang sebenarnya posisinya ada di center back kiri ya. Iya. Tapi dia coba menutup. Tadi ini sangat baik sekali. Wow, ini kelas. Tapi juga untuk Panji juga biasa ya. Covering yang luar biasa dari David Beckham. Untuk masih mengenai bagian belakang kaki kapten tim Ibnu Panji. Hasilkan sepak pojok bagi Korea Selatan. Dan ini udah kesekian kalinya ya Kim Ye-kyun. Dan posturnya ini mukanya kayak Pak Jisung. Saya jelas bahkan nama dari Kim Ye-kyun tadi terlibat sudah sempat bahagia. Ya, harus berwaspada tentunya pemain-pemain Indonesia bahwa skema sepak pojok yang begitu baik. Bos, masih ada Evandra ya. Evandra. Tapi skema sepak pojoknya ini benar-benar yang begitu mencepat. Walaupun memang tadi masih belum mungkin ya, tapi ada tandukan yang dilakukan oleh Soo Yun-woo ya. Ini sebenarnya memang bola-bola atas harus kita waspadai ya. Ini tercatat di catatan saya tidak ada satupun pemain belakang tengah kita yang di atas 180 ya. Sementara kita tahu pemain Korea itu cukup tinggi. Harus kita waspadai tentunya. Dua tendangan pojok. Ya, terlihat bisa skema sepak pojok dari Korea Selatan cukup membahayakan. Dua kesempatan sepak pojok didapatkan. Terus memberikan tekanan dan meningkatkan intensitas para pemain Korea Selatan. Inilah yang memang cukup baik ya dari Korea Selatan. Mereka mampu bisa bermain cepat, tapi ketika mereka coba untuk position Bung, mereka juga bisa mengatur tempo ya dengan begitu baik. Betul. Switching positionnya juga luar biasa ya. Ya. Ini bisa kartu kuning, semoga tidak. Nampaknya sebagai Yuan masih bukan dikeluarkan kartu dari satu ya. Walaupun memang sebetulnya ini cukup keras tadi. Maka yang dilakukan oleh Fabio Aska. Kota yang akan melakukan eksekusi free kick adalah Kim Ye-kyun. Meningkat. Bisa jadi ya Kim Min-chan. Kim Ye-kyun. Sangat baik namun terlalu lebar tadi. Ya, jadi ketika Korea Selatan melakukan penyerangan, memang Kim Ye-kyun ini nampaknya mendapatkan lisensi khusus ya dari pelatih. Karena dia hero ya, Brody. Jadi dia bisa ada di kiri, di kanan. Dan memang dia juga didukung dengan atribut yang cukup baik ya. Visi dan kualitas pas yang begitu sangat baik dari Kim Ye-kyun. Ya. Dan tidak bermaksud cepat berpuas diri ya, tapi kalau kita lihat memang kalau di laga resmi terakhir itu kita sempat kalah telak ya oleh Korea Selatan, tapi kita lihat sekarang gapnya itu sebenarnya tidak terlalu lebar lagi. Bahkan sebenarnya dalam pertandingan persahabatan sempat kita hanya kalah 0-1 kalau tidak salah waktu tim U17 kita. Memang di
di dalam turnamen resmi memang rekor kita tentunya kita tahu 1 kali seri dan 2 kali kalah, di mana 2 kali kekalahan itu dua-duanya cukup telak ya. Betul. Berkali di tahun 2008 saat itu Indonesia kelompok 17 tahun kalah dengan skor 8-0 dan Son Heung-min ya mencetak 2 gol saat itu. Betul, Tris. Tersisa 2 menit waktu normal pemirsa Channel Sport. Ya, masih belum efektif. Ya, cukup rapat, jadi makanya mereka untuk melakukan penetrasi agak sulit. Melakukan crossing juga rapat ya. Tapi itu terjadi, ada beberapa celah yang akhirnya mereka mencoba melakukan shooting dari luar kotak penalti ini yang harus ditutup. Kembali satu crossing yang berbahaya, saat lepas di sana. Hampir saja. Mampuan yang tepat dari Matthew Baker. Baik, kita lepas kembali untuk bola dari Evandra Floresta. Pemain Bayangkara Presisi FC. Oh, sangat lucu pergerakan dari Kim Yo-kyun. Lebar ke sisi kanan, Jin Yo-kyun. Diamankan oleh Nazio dan kali ini bisa sebuah kontrol bola yang cukup baik dari Evandra Floresta. Coba untuk membangun serangan dari sisi kiri. Goli cukup tangguh Goli. Ini tepat sekali. Nazril lebar ke sisi kanan. Coba untuk memancing ya para pemain Korea Selatan. Masih tepat tadi passing yang dilakukan oleh Matthew Baker. Tadi Nazril itu kita lihat begitu cepat yang menutup ya. Ya, dan kemudian juga tentunya peran dari Goli ya. Ya, Walaupun mungkin memang ya jarang mendapatkan bola, tapi upaya dari Goli ya, untuk turun ya praktis memang dengan gaya bermain seperti ini akan sulit ya dia mendapatkan banyak ruang atau banyak mendapat umpan. Tapi paling tidak dia sadar akan bahwa ini adalah bagian dari strategi. Betul. Seperti yang Bung James katakan, ini juga berfungsi sebagai first defender pada saat memang bola sedang dibangun sepertiga lapangan daripada Korea Selatan. Terlihat ya shoot pertahanan dari Indonesia Udon itu Bagus, rapat. bagus. Enak banget ya. Aduh, saya Lepas hasilkan sebuah counter pemirsa bagi Korea Selatan. Beruntung di sana masih ada Nazril. wow, 2 kali nih. Ya harus berhati-hati Sekali hati-hati ya. Ini beruntung ya. Jin Yuan masih berhati-hati kepada Pak Yuasda. Itu pastinya sudah diberikan peringatan, warning tuh ya. Ketiga kalinya walaupun tidak terlalu keras, tapi menghambat laju bisa saja dikenakan kartu kuning. Ya, free kick kembali akan eksekusi oleh Kim Yo-kyun atau bahkan Kim Min-chan. Ini satu right footed, satu left footed, ini membuat ini agak sulit ya buat baik para pemain bertahan ataupun kiper untuk memberikan komando nih. Harus dilihat dari sisi mana bola akan diumpan. Min-chan kali ini terlepas, masih dapat diamankan oleh Suyu. Suyu sangat baik pemirsa untuk yang kalau dan nampaknya sudah dalam posisi offside. Ini yang saya khawatirkan ya, tadi sempat saya katakan bagaimana pemain belakang kita tidak ada satupun yang mempunyai tinggi badan 180 di atas 180 cm. Iya, untungnya ini dari kapten ya, Bung Hyun-bin berhasil digagalkan. Tadi kita lihat
Ya, dan memang beberapa kali upaya-upaya cross ya, dari kedua lini sayap Korea Selatan ini yang memang cukup menyulitkan pemain kita. Jelas karena mereka memiliki high advantage sudah saya katakan. Itu pasti di expose misalnya. Gideon. Oh, sangat baik Gideon. Kembali pemirsa. Masih beruntung. Kiriman dari Gideon. Ya, sangat akurat. Dengan visi yang sangat baik, Bung Doni. Ya agak sedikit terlambat ya dan tidak melihat hanya melihat bola tidak melihat pemain yang dijaga ya tadi Daniel datang dari sisi belakang tidak terlihat oleh Daniel, hampir saja Lim Yi-chan membawa keunggulan Korea Selatan. Oh, sangat baik. Lim Yi-chan melakukan tarik, namun itu tadi dari dalam kontrol bola yang lepas dari Park Hang-chan. Ya, masih mungkin ini memang benar-benar betul Solid ya untuk pemain yang hanya berusia 17 tahun, kapten daripada timnas Korea ini adalah salah satu bintangnya. Bagaimana dia bisa menutup setiap gerakan daripada desa. baik pemirsa.